Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kimia dasar. Jadi pada dasarnya ilmu kimia merupakan salah satu ilmu yang mendasari ilmu pengetahuan pada abad ke-21. Jadi ilmu-ilmu kimia ini diperlukan di berbagai bidang. Misalkan yang ini untuk pada bidang kesehatan dan pengobatan. Diperlukan pada saat sistem sanitasi, operasi dengan anestesi, vaksin, dan antibiotik. Pada bidang-bidang ini, kita memerlukan dasar-dasar kimia, ilmu kimia. Kemudian pada bidang energi dan lingkungan, contohnya energi fosil, surya, dan nuklir ini merupakan ilmu terapan dari ilmu kimia. Kemudian ada juga pada teknologi dan material, contohnya pada polimer, keramik, kristal cair, komputasi molekuler, pada makanan dan pertanian ini juga diperlukan ilmu kimia. Nah, kimia dalam kehidupan asal mulanya bermula dari eksistensi awal helium dan teori Big Bang. Nah, asal mulanya. Jadi pada tahun 1940 seorang ilmuwan bernama George Gamow mengeluarkan hipotesis bahwa alam semesta bermula dari suatu ledakan maha dahsyat dan disebut juga dengan teori Big Bang. Eksperimen pendukungnya berupa pembesaran alam semesta, asal-muasal radiasi kosmik, dan eksistensi awal helium. Jadi asal mulai mengenal apa kimia. Nah, bidang pekerjaan yang terkait dengan ilmu kimia ini ada berbagai macam. Jadi yang pertama ini dalam pendidikan, dunia pendidikan. Di sini dalam bidang penelitian, researcher ini dua ini, yang ini dalam bidang kesehatan, dokter yang terutama yang paling mendasari adalah farmasi. Ini dasar utama dalam bidang farmasi adalah kimia karena obat-obatan ini pada dasarnya adalah senyawa kimia. Nah, ini kedudukan ilmu kimia di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu kimia mempunyai peran yang luas sehingga menempati posisi unik di antara ilmu-ilmu lainnya. Keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya telah melahirkan beberapa cabang dalam ilmu kimia. Ini misalkan kimia ini secara umum, kemudian kimia masing-masing dibagi jadi beberapa macam. Ada kimia organik, fisik, analisis, anorganik, biokimia, nanokimia, geokimia, kimia flavor, kimia inti, kimia nuklir. Ini bagan-bagannya. Nah, di beberapa bidang kedudukan ilmu kimia ini semuanya berdasarkan pada ilmu kimia, misalkan pada bidang kedokteran. Jadi kedokteran ini misalkan saat kita menganalisa suatu penyakit. Nah, dasar dari analisa tersebut adalah ilmu kimia. Gitu. Kemudian ada fisika. Ini juga pada dasarnya adalah di ilmu kimia. Nanti nyambungnya di kimia fisik. Sedangkan untuk biologi nanti akan bertemu pada biokimia. Kedokteran ini bisa bertemu dalam kimia analisis atau biokimia. Biologi molekuler juga masuk. Bisa masuk ke dalam kimia. Karena pada dasarnya tubuh manusia itu merupakan senyawa kimia yang tersusun secara teratur dan memiliki fungsi yang saling mendukung. Teknik juga berhubungan dengan kimia. Jadi bisa berhubungan dengan kimia fisik. Selanjutnya, nah berarti pada dasarnya, jadi ilmu kimia adalah ilmu yang pelajari tentang materi dan perubahannya. Nah, dalam ilmu kimia ini kita mengenal beberapa istilah yaitu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berarti pada dasarnya seluruh alam semesta ini merupakan materi. Zat adalah materi yang memiliki susunan tertentu atau tetap dan sifat-sifat yang tertentu pula. Jadi zat ini masuk ke dalam kategori materi
tapi yang memiliki susunan tertentu. Contohnya air, amonium, sukrosa, emas, oksigen ini masuk ke dalam zat. Nah, classification of matter atau klasifikasi materi dibagi berdasarkan bagian berikut ini. Jadi materi ini kita bagi menjadi, secara garis besarnya dibagi menjadi dua, yaitu campuran dan substansi murni. Nah, campuran ini dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Sedangkan substansi murni ini dibagi menjadi dua macam, yaitu senyawa atau compounds, kemudian yang selanjutnya adalah elemen, unsur. Ini yang paling kecil. Unsur ini adalah bentuk paling kecil dari substansi murni, unsur. Sedangkan senyawa ini adalah gabungan dari beberapa unsur. Dan substansi murni ini kalau dicampur dengan substansi murni yang lainnya akan menjadi suatu campuran, mixtures. Nah, campuran ini dibagi jadi dua tadi. Homogen itu kalau campuran tersebut memiliki satu fase, hanya terlihat seperti satu campuran saja. Contohnya larutan air, larutan gula. Nah, maaf, itu larutan gula, larutan garam. Itu adalah campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu seperti semen. Nah, itu merupakan campuran dari beberapa bahan. Itu campuran heterogen. Nah, apa itu ilmu kimia? Materi ada di sekeliling kita. Nah, perhatikan salah satu contoh kegiatan ini. Nah, di sini ada kegiatan orang bersepeda. Nah, kegiatan ini sudah melibatkan ilmu kimia dalam satu kegiatan ini. Ada di mana ilmu kimia itu? Udara adalah materi. Nah, udara adalah materi. Nah, udara ini termasuk kimia, senyawa kimia, yaitu berupa unsur oksigen, senyawa oksigen, compound ya, berupa senyawa. Nah, pakaian yang digunakan terbuat dari bahan serat sintesis, yaitu polimer. Ini juga termasuk senyawa kimia. Metabolisme tubuh ini berhubungan dengan biokimia, yaitu kimia yang terdapat dalam secara biologis, yang memiliki fungsi biologis. Metabolisme tubuh nanti kita akan pelajari pada semester berikutnya, yaitu pada pelajaran biokimia. Nah, kendaraan yang dipakai ini berhubungan dengan kimia yang diaplikasikan pada bidang teknik, gabungan logam dan polimer. Tidak hanya teknik, jadi ada teknik dan ada polimernya juga. Pemisahan campuran ini dapat dipisahkan dengan berbagai macam cara, yaitu cara fisika dan cara kimia. Cara fisika ini gunakan untuk memisahkan suatu campuran menjadi komponen murninya. Contohnya proses penyulingan, ini destilasi nama lainnya. Ada lagi memisahkan dengan cara magnet, ini menggunakan magnet, memisahkan besi dari campuran. Nah, unsur merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi. Tadi saya bilangkan unsur itu bagian yang terkecil tadi. Jadi 113 unsur telah diidentifikasi pada saat ini. Di antaranya secara alami ada di bumi, 31 unsur telah dibuat oleh ilmuwan. Ini simbol-simbolnya. Aluminium, ini unsur ya, unsur aluminium memiliki simbol Al. Ini bisa dibaca dan harus dihafalkan karena untuk kedepannya dituntut untuk hafal nama unsur apa, simbolnya apa. Nah, kalau senyawa sendiri merupakan suatu zat yang tersusun dari atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Jadi tadi paling kecil adalah unsur, kemudian unsur digabung-gabung menjadi senyawa. Nah, senyawa tadi kalau beberapa senyawa digabung menjadi suatu campuran. Nah, senyawa ini hanya dipisahkan dengan cara kimia. Kalau yang tadi campuran tadi bisa dipisahkan dengan cara fisika. Contohnya ada air, memiliki perbandingan hidrogen 2, O1. H itu hidrogen, O itu oksigen. H2.
H2O. Ini rumus molekulnya, namanya. Kemudian dari materi tersebut memiliki 3 wujud, ada gas, cairan, dan padatan. Yang membedakan antara gas, cairan, dan padatan ini adalah susunan molekulnya di sini. Kita bisa lihat, ini lingkaran-lingkaran bola-bola ini adalah molekul-molekul. Ini bentuk molekulnya, ini senyawa ya. Jadi kalau gas ini lebih renggang, cairan ini antar molekulnya lebih rapat, sedangkan padatan ini tersusun. Ada susunannya secara teratur. Nah, pada ilmu kimia juga dipelajari perubahan fisika sama perubahan kimia. Jadi harus bisa membedakan apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia. Jadi perubahan fisika itu tidak dapat mengubah komposisi atau identitas dari substansi. Contoh, pencairan es mencair, hanya merubah bentuk fisiknya. Jadi bentuk fisiknya tetap, bentuk fisiknya berubah. Asal mulanya padat menjadi cair. Tapi komposisinya tetap, yaitu air. Jadi tidak merubah senyawanya, tidak berubah komposisi unsur senyawanya. Contohnya larutan gula dalam air, hanya merubah bentuk gula yang awalnya padatan menjadi cairan. Tapi dalam komposisi tersebut gula ya tetap menjadi gula, bukan berubah menjadi yang lainnya. Sedangkan perubahan kimia ini adalah perubahan yang mengubah komposisi atau identitas dari substansi yang terlibat. Contohnya, hidrogen terbakar di udara membentuk uap air. Jadi asal mulanya H2 dibakar di udara, terbentuklah uap air. Air itu menjadi H2O. Nah, tadi berubah asal mulanya H2 menjadi H2O. Itu yang disebut perubahan kimia. Contoh yang paling mudah, misalnya nasi membusuk. Nah, atau terjadi fermentasi. Fermentasi pada singkong. Asal mulanya singkong berubah menjadi tape lah. Di situ ada perubahan unsur, perubahan senyawa. Asal mulanya tidak ada komposisi etanol dalam fermentasi sebelum difermentasi. Setelah difermentasi terbentuk suatu etanol. Nah, dalam ilmu kimia juga harus mempelajari sifat ekstensif dan intensif. Jadi nilai ekstensif yang terukur bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Ini yang namanya sifat ekstensif ini. Massa, panjang, volume. Ini sifat ekstensif. Sedangkan intensif tidak tergantung dari jumlah materi yang diukur. Contohnya kerapatan zat, suhu, dan warna. Ini contoh, ini pengertian materi, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berarti harus paham massa itu apa. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi, jumlah materi dalam suatu benda. Ini satuan internasionalnya massa adalah kilogram. Ini jadi kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Saya rasa ini sudah pernah dipelajari di waktu SMA, SD, SMP juga sudah pernah belajar ya. Jadi untuk penulisan internasionalnya, satuan internasionalnya berupa 1 kilogram. Sedangkan untuk penulisan notasinya yang benar, kalau misalkan 1000 gram, maka ditulis 1 kali 10 pangkat 3 gram. Sedangkan berat itu gaya yang diberikan oleh gravitasi pada suatu benda. Beda ya massa dengan berat. Jadi berat adalah massa kali gaya gravitasi. Ini satuan internasionalnya bisa dilihat panjang meter, simbolnya M, simbol name of unitnya, satuannya. Ini besarannya. Ini kalau massa, satuannya kilogram, kalau waktu detik. Saya rasa hari ini harus dihafalkan. Ini volume adalah satuan turunan bagi volume adalah dan satuan turunan ya dari panjang, lebar, tinggi. Nah, volume ada satuan internasional bagi volume adalah M pangkat 3. Nah, ini
1 cm pangkat 3. Kalau diubah menjadi meter berarti 1 kali 10 pangkat min 2. Karena naik ke atas ya. Kalau di tangga itu, di tangga-tangga untuk satuan-satuan itu. Ini bisa dipelajari. Penulisannya seperti ini ya. Berarti kalau ini pangkat 3, berarti 1 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Ini kimia dalam kehidupan. Nah, ini untuk pengetahuan saja. Ini notasi ilmiah yang harus dipelajari. Jadi jumlah atom pada untuk penulisan notasi ilmiah, misalkan ada notasi seperti ini, karena nanti di ilmu kimia sangat banyak ditemukan notasi yang seperti ini. Karena kita bekerja, kita belajar pada sistem mikro dan makro juga. Jadi misalkan, kalau misalkan ada tulisan seperti ini, maka penulisannya, notasi ilmiahnya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Tinggal dihitung di sini berapa. Nolnya ada berapa. Dan komanya harus diletakkan di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti 6,022 kali 10 pangkat 23. Kalau seperti ini, berarti kita hitung mundur. Kalau mundur, nanti pangkatnya menjadi negatif. Ini berarti dihitung sampai sini. 1,99 kali 10 pangkat min 23. Jadi rumus notasi ilmiahnya adalah N besar kali 10 pangkat N kecil. N kecil diperoleh dari perhitungan tadi. 0 ini kalau kita hitung sampai sini. Kalau yang mundur berarti dari sini sampai sini. Jadi antara N yang besar ini bilangannya harus antara 1 dan 10. Ini yang paling besar ya, 10. Kalau N kecil adalah suatu pangkat yang dapat berupa bilangan bulat positif atau negatif. Itu rumus notasi ilmiah. Ini rumus notasi. Contoh, berarti kalau ada tulisan, ada angka seperti ini, maka notasi ilmiahnya, komanya kita geser ke kiri. Jadi 1, 2. Maka N-nya lebih dari 0, sehingga 5,6, notasinya jadi 5,68762 kali 10 pangkat 2. Karena tadi gesernya sebanyak berapa langkah? Sebanyak 2 langkah. 1, 2. Sedangkan kalau yang seperti ini, berarti geser ke kanan. Kalau geser ke kanan, maka N kecilnya kurang dari 0, atau notasinya negatif, bukan positif. Jadi kita hitung dari desimal ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka notasi ilmiahnya 7,72 kali 10 pangkat min 6. Untuk penambahan dan pengurangan, maka tulis setiap kuantitas N1 dan N2 dengan pangkat yang sama. Jadi misalkan, kalau ada penjumlahan seperti ini, 4,31 kali 10 pangkat 4 ditambah 3,9 kali 10 pangkat 3, maka pangkatnya ini harus disamakan pangkatnya. Jadi saya samakan yang pangkat kecil ini saya buat sama dengan ini 10 pangkat 4, sehingga ini harus geser ke kiri. Geser ke kiri 1 menjadi 0,39 kali 10 pangkat 4. Kalau sudah sama pangkatnya antara yang ini dan yang N1 dengan N2, maka bisa dijumlahkan 4,31 kali tambah 0,39 adalah 4,70. Pangkatnya, karena pangkatnya sudah sama, kita langsung gabung di sini kali 10 pangkat 4. Kalau untuk perkalian, misalkan ada perkalian 4,0 kali 10 pangkat min 5 dengan 7,0 kali 10 pangkat 3. Maka
kalikan N1 dengan N2. Jadi kita kalikan N1 dengan N2. Dan untuk pangkatnya N kecil, kita jumlahkan menjadi 10 pangkat min 5, ini min 5, ditambah 3. Jadi kalau untuk perkalian, kalikan N1 dengan N2, kemudian jumlahkan pangkatnya N1 dengan N2, pangkat kecil, pangkat yang sehingga menjadi 28 kali 10 pangkat min 2. Dan kita tuliskan menjadi 2,8 kali 10 pangkat min 1 untuk notasi ilmiah. Kalau pembagian, berarti N besar 1 dan N2 yang besar ini N1, N2, kita bagi, sedangkan pangkatnya dikurangi. 4 kurangi 9. Menjadi 1,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, dalam notasi ilmiah juga dikenal dengan angka signifikan, angka-angka penting. Jadi setiap digit yang tidak 0 adalah signifikan. Jadi 1, 2, 3, 4, 4 angka signifikan. Di sini ada 4 angka signifikan. 0 di antara digit tidak 0 adalah signifikan. Misalkan 606, jadi dalam angka ini ada 3 angka signifikan. Nah, 0 di kiri digit tidak 0 pertama tidak signifikan. Misalkan di sini ada 0,08. Jadi kalau ada angka 0 di sebelah kirinya angka tidak 0, maka yang 0 ini merupakan angka tidak signifikan. Angka signifikannya hanya angka 8. Jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal adalah signifikan. Jadi tidak boleh dihilangkan. Misalkan 2,0, ada 2 angka signifikan, 2 dan 0. Meskipun di sini ada koma, ini nggak boleh dihilangkan. Jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di antara digit tidak 0 yang dianggap signifikan. Berarti ada berapa angka signifikan di sini? Ada 3 angka signifikan. Yang mana ada 4, 2. Jadi jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, ini ya, maka hanya 0 yang berada di antara digit tidak 0 yang dianggap signifikan. Ini ada 4, 2, 0. Nah, berapa banyak angka signifikan pada masing-masing pengukuran berikut? Ini ada 2. Kalau yang di sini berarti ada 4 angka signifikan karena 0-nya berada di antara angka tidak 0. Kalau yang seperti ini ada 3 angka signifikan. 1, 2, 3. Kalau seperti ini berarti hanya ada 2 angka. 1, 2, 3 ini ya. Ini 2 angkanya 6 dan 4. Kalau seperti ini ada 2 angka signifikan. 5 dan 6. Nah, dalam penambahan atau pengurangan, jawaban tidak boleh memiliki jumlah digit di kanan koma desimal. Misalkan seperti ini. Berarti kalau ketemu 90,432 ketemu seperti ini, maka bisa dibulatkan menjadi 90,4. Ada 2 angka di belakang koma desimal, berarti dibulatkan menjadi 0,79. Jadi kalau di sini ada 1 angka di belakang koma desimal, berarti bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma desimal. Jadi 90,4. Kalau yang seperti ini, paling kecil belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Maka hasilnya juga dibulatkan menjadi 2 angka belakang desimal. Menjadi 78, 0,79. Disesuaikan dengan minimal angka di belakang koma desimal itu. Nah ini, kalau ada perkalian,
Di sini ada berapa angka signifikan? Ada 3 angka signifikan. Maka dibulatkan menjadi 3 angka signifikan juga. 16,5. Misalkan di sini pembagian ada 2 angka signifikan. Maka dibulatkan menjadi 0,061. Karena menyesuaikan dengan di sini 2 angka signifikan ini. Ini 0,061 kan ada 2 angka signifikan ini, 6 dan 1. Ini bisa dibaca untuk penjelasannya. Nah, ini bilangan eksak yang diperoleh dari definisi atau lewat perhitungan. Banyak benda yang dapat dianggap memiliki jumlah angka signifikan yang tidak berhingga. Jadi misalkan seperti ini, maka di sini meskipun dibagi dengan 3, karena 3 merupakan bilangan eksak, maka tidak terhitung sebagai angka signifikan. Perhitungan angka signifikan tadi untuk pembagian kan minimal, menyesuaikan dengan angka signifikan minimal. Jadi di sini disesuaikan dengan angka signifikannya untuk penjumlahan ini. Berapa untuk penjumlahan tadi kan berdasarkan pada belakang koma ada berapa angka. Di sini ada 2 angka, maka disetarakan disingkat menjadi 6,67. Nah, pada ilmu kimia ada ketepatan dan ketelitian, akurasi, presisi. Nah, ketepatan itu seberapa dekat suatu hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Sedangkan ketelitian seberapa dekat 2 atau lebih hasil pengukuran dari kuantitas yang sama sesuai dengan ketentuan yang lain. Nah, misalkan pada contoh yang seperti ini, ada anak panah di sini. Kalau kita melempar anak panah, ternyata di sini kita sebanyak 5 kali kita mendekati target. Maka sebutkan bahwa ketepatan dan ketelitian kita baik. Sedangkan untuk kasus yang kedua, di sini kita melakukan melempar panahnya sebanyak 5 kali, tapi 5-5-nya menjauhi target. Nah, ini namanya ketepatan buruk, tapi ketelitiannya baik. Sedangkan untuk yang seperti ini, semuanya tidak teratur, ini namanya ketepatan dan ketelitian buruk. Jadi ketepatan itu akurasi, ketelitian itu presisi. Nah, ini metode faktor label dalam penyelesaian soal. Tentukan faktor unit konversi mana yang dibutuhkan. Yang kedua, gunakan unit tersebut dalam perhitungan. Ketiga, jika seluruh unit hilangkan kecuali unit yang dihasilkan, maka soal dapat diselesaikan dengan benar. Contohnya, berapa jumlah mili dari 1,63 liter? Maka 1,63 liter kalikan 1000 mili dibagi 1 liter. Maka ada 1630 mili. Ya. Misalkan kecepatan suara di udara adalah sekitar 343 meter per detik atau meter per sekon. Berapa kecepatan udara dalam kilometer per jam? Di sini harus dikalikan dulu. Jadi kita ubah dulu meter ke dalam kilometer. Berarti kan dikalikan. Meter dibagi. Dikali 1/1000 meter. Kemudian detiknya kita kalikan 60. Maka diperoleh 1235 km per jam. Jadi meter kita ubah menjadi kilometer dulu, berarti dikali 1/1000 meter, karena meter ke kilometer kan naik. Kalau dalam tangga itu naik 3, berarti dibagi. Dibagi kan ada di bawah sini, 1/1000. Sedangkan kalau ubah second,
detik ke jam berarti dikali 60. Maka kali 60 detik per 1 menit. Kemudian kalikan lagi. Menit dikalikan 60. Karena 1 jam itu 3.600 detik. Jadi kalikan 60 2 kali sehingga diperoleh